Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Halim Randani sebagai moderator kelompok 6B yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami bersama. Nah, di sini eh, kami akan mempresentasikan tentang menulis teks ulasan buku dan film. Yang akan dibawakan oleh presentator pertama yaitu Putri Maeda Mumtaz, dan yang kedua Indah Kamilia, dan yang ketiga Ayu Nandasari, dan yang keempat Andini. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator pertama yaitu Putri Mayada Muntas. Dengan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul menulis teks ulasan buku dan film. Pengertian teks ulasan, teks yang berisi penilaian dan pertimbangan secara terperinci terhadap suatu karya sastra, baik fiksi maupun non-fiksi seperti buku, novel, puisi, cerpen, film, musik, dan sebagainya. Pengertian ulasan bisa disebut dengan istilah kupasan, tafsiran, atau komentar terhadap suatu hal. Secara umum, teks yang berisi penilaian, ulasan, resensi, atau review terhadap suatu karya seperti film, buku, novel, drama, dan lain-lain untuk dijadikan tolak ukur kualitas atau kelebihan serta kekurangan sebuah karya kepada pembaca. Tujuan teks ulasan memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya. Baiklah, saya berikan kepada Indah Kamelia untuk melanjutkan membaca. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, pendapat atau opini penulis tersebut berdasarkan fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Ketiga, untuk ulasan buku atau novel, karya tulis lainnya sering juga disebut resensi. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan istilah umum atau khusus. Yang kedua, menggunakan kata bersinonim atau berantonim. Yang ketiga, menggunakan nomina atau kata benda dan pronomina atau kata ganti. Yang keempat, terdapat kalimat kompleks dan kalimat impleks. Yang kelima, di dalam kalimat adanya kata konjungsi. Struktur teks ulasan. Orientasi, ada gambaran umum, latar belakang. Tafsiran, gambaran detail, atau menarik atau unik. Evaluasi, pandangan atau pendapat, pengulas. Rangkuman, pendapat, pengulas berupa manfaat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Nandasari. Langkah-langkah menyusun ulasan. Yang pertama, menentukan jenis karya sastra yang akan diulas, atau novel, cerpen, film, puisi, musik, dan lain-lain. Yang kedua, carilah karya sastra yang kamu sukai dan paling terbaru. Yang ketiga, baca atau cermati, tonton, dengan cermat dan tuntas. Yang keempat, cermati hal-hal yang penting terdapat dalam karya sastra yang kamu pilih. Yang kelima, tuliskan pokok-pokok kejadian dan kembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Yang ketujuh, jangan lupa bubuhkan identitas karya sastra. Next.
Laskar Pelangi adalah salah satu film terbaik karya Indonesia. Film tersebut diproduksi pada tahun 2008. Film yang diangkat dari novel berjudul sama karya Arya Hirata ini menjadi film terpopuler pada awal kemunculan. Hal tersebut tidak terlepas dari tangan seorang Riri Rija yang bertindak sebagai sutradara dan Mira Lesmana produser. Hal yang menarik film Laskar Pelangi ini adalah dipilihnya anak-anak asli Belitung sebagai pameran masing-masing tokoh utamanya. Tokoh-tokoh yang diperankan antara lain Ika atau Julfani, Lintang atau Ferdian, Mar atau Feris, Yamarno, dan teman-temannya yang lain. Kehadiran anak-anak asli Belitung ini memberikan kesan mendalam, terutama didukung oleh kemampuan mereka dalam bermain peran yang sangat natural. Film bercerita mengenai persahabatan kesepuh anak di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah di Pulau Belitung. Meski awalnya sekolah tersebut terancam ditutup akibat minimnya peminta, namun ke-10 anak tersebut mampu bertahan di sekolah tersebut di bawah asuhan Bu Muslimah atau Cutmini dan Harfan atau Ikranara. Film tersebut juga menyuguhkan cerita emosional yaitu mengenai Lintang, seseorang anak miskin yang harus bertahan hidup demi adiknya. Banyaknya penonton yang terpikat dengan film ini disebabkan isi cerita yang memberikan nuansa lain pada film Indonesia. Ceritanya menarik dengan didukung oleh kemampuan para aktor dan aktrisnya yang sangat baik. Satu latar tempat di film ini dikemas dengan sangat asik, yaitu dengan mempertontonkan keindahan Pulau Belitung dengan latar waktu beberapa tahun silam. Contoh teks ulasan, identitas buku, judul Sang Pemimpi, penulis Arya Hirata, jenis buku fiksi, penerbit Bentang, cetakan 1 Juli 2006, tebal kurang lebih 290 halaman. Selanjutnya kepada presentator ketiga. Kepada Andini, dipersilakan. Baik, berhubung Andini berkendala jaringan, kepada Putri Mayada, silakan dilanjut. Maaf sebelumnya, saya lanjutkan ke presentator yaitu Indah Kamelia. Orientasi. Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Arya Hirata. Novel ini menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ada 3 remaja SMA, bukan main, yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Prancis, menjelajah Eropa hingga ke Afrika. Ikal, Arai, dan Zimbron adalah para pemimpin itu. Tafsiran. Pada bab pertama buku ini, Andrea menceritakan bahwa dirinya dalam novel ini digambarkan sebagai Ikal, dan kedua temannya, Arai dan Zimbron, adalah ketiga remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar, tokoh antagonis dalam buku ini. Dia seorang wakil kepala SMA, bukan main itu. Namun berbeda dengan sang kepala sekolah yang bernama Pak Balia, ia adalah cermin guru teladan. Pak Balia lah yang telah memberikan mimpi kepada murid-muridnya, terutama kepada Ikal, Arai, dan Zimbron. Jelajahi kemegahan Eropa sampai ke Afrika yang eksotis. Temukan berliannya, budaya sampai ke Prancis.
Langkahkan kakimu di atas altar suci alma mater terhebat tiada tara. Sorbonne, ikuti jejak-jejak Sartre, Louis Pasteur, Montesquieu, Voltaire. Di sanalah orang belajar sastra dan seni hingga mengubah peradaban. Itulah kata-kata yang sering diucapkan Pak Belia. Pada bab-bab berikutnya, pembaca akan melihat potongan-potongan kisah seperti berdiri sendiri. Andrea hanya membuat cerpen-cerpen dalam suatu buku. Meskipun demikian, pada setiap bab, mulai awal hingga akhir, buku ini memiliki hubungan yang sangat erat, seperti mozaik-mozaik dalam kehidupan. Evaluasi. Novel yang disajikan dengan bahasa yang cantik ini mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pasti akan membuat pembaca tertawa. Dengan membaca buku ini, Anda akan mengetahui bahwa Andrea Hinata memiliki pribadi yang cerdas dalam mengolah kata-kata dan memiliki wawasan yang sangat luas. Meskipun disebut sebagai buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, di buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi. Sang pemimpi hanya menyebutkan kata Laskar Pelangi hanya sekali keponakan yang Ikal biayai saat di Jawa juga tidak disebut sama sekali dalam buku ini. Padahal di novel sebelumnya telah diceritakan dengan jelas. Rangkuman. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, novel ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja negeri ini. Buku ini memberikan motivasi, semangat, dan mimpi pada anak-anak yang patah semangat supaya disekolah dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras. Lanjut. Perbedaan teks ulasan dengan teks resensi. Teks ulasan berisi tinjauan suatu karya berupa film, buku, benda untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditujukan untuk khalayak ramai. Struktur teks ulasan terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Teks resensi, suatu tulisan atau ulasan mengenai sebuah hasil karya penilaian terhadap kualitas buku dari berbagai segi. Struktur resensi terdiri dari judul resensi, data buku, pendahuluan, atau isi kenyataan, penutup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada teman-teman saya, presentator mulai dari pertama sampai habis. Selanjutnya, kami dari kelompok 6B membuka sesi tanya jawab yang dimana jika teman-teman belum mengerti, mari kita sama-sama berdiskusi bareng. Untuk sesi tanya jawab, saya buka. Saya Rizky Adawiyah dari kelompok 6A izin bertanya kepada kelompok 6B. Apa yang dimaksud dengan orientasi pada teks ulasan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky Adawiyah dari kelompok 6A yang telah bertanya kepada kelompok 6B. Dari kelompok 6B, ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Rizky Adawiyah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Adawiyah. Orientasi adalah penjelasan keberadaan suatu karya seperti penghargaan yang diperoleh dan mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Bagaimana Rizky Adawiyah? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Apakah udah cukup?
Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 6B. Yang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud analisis pada teks ulasan? Baik, kepada Nopal, terima kasih yang telah bertanya. Kepada teman saya dari kelompok B, ada yang ingin menjawab? Izin saya dari Saya ingin Andini menjawab. ingin menjawab pertanyaan dari Ya, silakan. Noval. Kan tadi Ya, silakan, dibilang Andini. apa yang dimaksud analisis pada teks ulasan? Jawabannya adalah analisis adalah paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Apakah jawaban saya sudah dapat dimengerti? Coba ulangi lagi jawabannya. Analisis adalah paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Sudah mengerti? Oke, terima kasih kepada Andini. Baik, kepada Nopal, saya juga ingin menambahi dari teks analisis ya. Apa yang dimaksud dengan analisis teks ulasan? Nah, analisis teks ulasan itu adalah menceritakan atau mereview sesuatu dari karya orang lain, baik itu buku, film, novel, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberitahu pembaca agar kita dapat lebih memahami kekurangan dan kelebihan dari karya seseorang. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya, kepada Ayu, dipersilakan. Saya perkenalkan, nama saya Lustari, saya dari kelompok 6A. Saya mau bertanya ke kelompok 6B. Apa yang dimaksud sinopsis dalam teks ulasan? Baik, terima kasih kepada Ayu Lestari. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sinopsis pada teks ulasan? Pada kelompok 6B, teman-teman saya ada yang ingin menjawab? Izin Ayu moderator. ingin menjawab pertanyaan dari Ayu. Ya, dipersilakan. Soalnya apa yang dimaksud sinopsis pada teks ulasan? Sinopsis pada teks ulasan adalah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap karya seni tersebut. Apakah kepada Ayu Lestari jawabannya bisa dimengerti? Ayu Lestari. Iya, udah. Baik, terima kasih. Selesailah sesi pertanyaan jawaban pada presentasi kali ini. Dan saya ucapkan kepada partisipan yang telah bertanya dan sejauh ini mendengarkan hasil kerjasama kami. Dan terutama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kelompok saya yang sangat baik kerjasamanya untuk presentasi pada hari ini. Dengan sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.